Mata Zheng San berbinar, dan dia memiringkan kepalanya saat dia bergumam pelan, orang ini dari sekte Tang memang tidak buruk. Dia menggabungkan jaring umpan dan bom kejut. Ini dapat mengontrol, mengusir, dan membawa efek ofensif semua pada saat yang sama. Ini memang alat jiwa yang sangat inovatif, dan ini dimaksudkan untuk memberinya cukup waktu untuk sesuatu. Jika reaksi lawannya terlalu lambat, alat jiwa ini dapat langsung menjatuhkan mereka. Hichaito segera bergerak bersamaan dengan dia menembakkan jaring umpan dan bom kejutnya. Dia bergerak dengan cara standar yang biasanya dilakukan oleh para insinyur jiwa, dan dia mengikuti tepi panggung dan dengan cepat bergeser saat dia mengangkat meriam berat di bahunya. Sejumlah besar cangkang yang pecah meledak dan meledak ke arah lawannya, dan dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbang di punggungnya pada saat yang sama, melonjak ke langit saat dia menembakkan cangkangnya yang pecah. Bom kejut memukul mundur Xiaoping, dan dia menunjukkan kekuatannya sendiri saat gelombang bom pecah mengikuti segera setelahnya. Pendorong jiwa bersinar di telapak tangan, kaki, paha, dan di belakang punggungnya saat pendorong jiwa dengan berbagai ukuran melengkapi alat jiwa tipe terbang di punggungnya dan membawa tubuhnya secara diagonal ke langit. Xiaoping melonjak ke udara dengan kecepatan luar biasa, dan berlari menuju Hichaito saat dia menghindari peluru yang pecah itu. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke depan, dan cahaya putih yang menyilaukan meletus dari ujung-ujung tombak tepat ke arah Hichaito. Hichaito telah mengamati lawannya selama ini. Pendorong jiwa di tubuh Xiaoping semuanya tersembunyi di dalam dan melekat pada baju besi miliknya, yang menutupi bagian terpenting tubuhnya. Xiaoping tidak mengenakan pelindung seluruh tubuh, tetapi gaya yang lebih ringan dan lebih fleksibel. Dia menunjukkan betapa menguntungkannya ketangkasan ini saat dia melayang di udara, dan semua pendorong jiwa itu memungkinkannya melakukan beberapa gerakan yang tampaknya menentang hukum alam. Hichaito bergeser 3 kaki secara horizontal saat dia masih di udara, dan menghindari sinar cahaya begitu saja. Sayap di belakang punggungnya menghadap ke bawah dan membiarkannya melayang di udara. Hichaito mematikan senjata di bahunya. Dan sebuah meriam berbentuk aneh muncul. Bagian belakang meriam ini berbentuk kerucut, tetapi bagian depan berbentuk persegi panjang ketika dia meletakkannya di bahunya, dan ada 18 mulut meriam yang terbagi menjadi 3 baris. Cahaya ungu kebiruan yang pekat dan intens mulai bersinar darinya. Pada saat berikutnya, kilat yang sepertinya menyelimuti seluruh dunia mengalir ke arah Xiaoping. Alat jiwa apa itu? Bahkan Zheng San terkejut. Dia telah membenamkan dirinya dalam alat jiwa selama hampir 100 tahun, tetapi bahkan dia tidak dapat mengenali alat jiwa Hichaito dengan semua pengalaman yang dia miliki. Ini berarti alat jiwa Hichaito diciptakan sendiri. Setiap kilatan petir yang ditembakkan meriam aneh ini setebal lengan. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa kilatan petir ini meledak setelah ditembakkan, dan setiap kilatan terpecah menjadi lebih banyak kilatan petir. 18 pukulan berubah menjadi jaring petir dalam sekejap dan melesat ke arah lawannya, yang masih menyerang ke arahnya. Jaring ini memiliki area permukaan yang luas, dan tidak mungkin Xiaoping bisa menghindarinya tidak peduli seberapa gesit dan gesitnya dia. Hichaito memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, dan ada keterus-terangan di tengah semua ketenangan yang selalu ada. Namun, tidak ada yang langsung tentang alat jiwa di tangannya. Xiaoping sama herannya dengan alat jiwa ini yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dia menjaga tombaknya mengarah ke depan, dan armornya bersinar di mana-mana saat sinar demi sinar cahaya mengembun untuk membentuk penghalang putih yang melindungi tubuhnya di dalam. Murid Hichaito berkontraksi. Itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 7. Xiaoping hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan terbukti bahwa dia tidak cukup kuat untuk menggunakan sesuatu yang sekuat penghalang jiwa pelindung kelas 7. Satu-satunya kemungkinan adalah alat jiwa ini memiliki karakteristik khusus yang memungkinkannya untuk mengoperasikannya. Alat jiwa ini mungkin memanfaatkan teknologi resonansi dan menggabungkan banyak penghalang jiwa pada saat yang sama, yang memungkinkannya meledak dengan kekuatan yang begitu hebat. Itu adalah satu-satunya cara Xiaoping dapat menghasilkan kemampuan pertahanan yang cocok dengan penghalang jiwa pelindung kelas 7, karena kelas 7 adalah pangkat dari petapa jiwa. Secara alami, ini juga karena Xiaoping adalah seorang insinyur jiwa pertempuran jarak dekat. Jika Xiaoping adalah seorang insinyur jiwa tradisional seperti Hichaito, dia tidak akan menggunakan penghalang jiwa resonansi ini bahkan jika dia memilikinya.
Karena itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Memasang sesuatu seperti ini pada dirinya sendiri berarti akan sangat sulit untuk menggunakan alat jiwa lainnya, karena teknologi resonansi harus sejalan dengan gelombang kekuatan jiwa di setiap titik di tubuhnya. Tidak ada cara untuk beralih ke alat jiwa lainnya. Xiaoping melepaskan penghalang jiwa kelas 7 dan segera menembak ke depan seperti anak panah. Dia tidak bermaksud menghindari sambaran petir itu lagi, langsung menyerang Hicaito. Penghalang jiwa kelas 7 Xiaoping memang memiliki kemampuan pertahanan yang mengesankan. Penghalang jiwa menangkis setiap kilatan petir, dan Xiaoping tidak melambat sama sekali. Dia akan tiba sebelum Hicaito kapan saja. Hicaito sudah bisa melihat pembunuhan dan ekspresi jahat di mata Xiaoping. Zheng San telah naik ke udara dari tanah, dan dia mempersiapkan diri untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Ledakan! Ledakan dahsyat meletus antara Hicaito dan Xiaoping. Xiaoping masih memiliki penghalang jiwa kelas 7, tetapi seluruh tubuhnya dikirim meluncur di udara seperti peluru. Penghalang jiwa kelas 7 miliknya pecah karena benturan, dan jika dia tidak melepaskan Invincible Barrier-nya, sambaran petir yang bergerak di langit akan mencabik-cabiknya. Hicaito masih melayang di udara, seolah dia tidak bergerak sama sekali. Laras meriam dengan mulut seukuran mangkuk tertutup secara bertahap di dekat dadanya, masih berkedip-kedip dengan cahaya. Hicaito mematikan meriam jiwa di bahunya sekali lagi, dan meriam merah keemasan yang setebal lengan dan panjang sekitar 3 meter muncul di bahunya. Pemandangan meriam berayun di depan matanya, dan dia mengunci Xiaoping di kejauhan. Ada cerutu besar yang menyala mencuat dari sudut mulutnya, mengeluarkan kepulan asap hijau. Cerutu dan asap hijau melengkapi penampilannya yang gagah, dan dia tampak gagah dan menakutkan. Xiao Hongchen melompat dari kursinya di kemah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy begitu meriam merah keemasan panjang ini muncul. Meriam penyengat kelas 7. Dia. Bagaimana dia bisa memiliki meriam penyengat kelas 7? Meriam penyengat dianggap sebagai meriam jiwa target tunggal yang paling merusak. Lebih tepatnya, meriam penyengat harus dianggap sebagai sinar jiwa, dan itu hanya disebut meriam karena terlalu kuat. Tidak banyak insinyur jiwa yang menggunakan meriam penyengat karena membutuhkan bidikan manual dan menghabiskan banyak tenaga jiwa. Namun, meriam penyengat memiliki jangkauan yang sangat jauh, dan biasanya digunakan untuk menyerang posisi berbenteng. Kelemahan terbesar meriam penyengat adalah tidak bisa mengunci targetnya, dan tidak bisa melacak targetnya. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Xiaoping tidak akan bisa menerima pukulan dari meriam penyengat ini bahkan jika dia mengaktifkan Invincible Barrier-nya. Solusi terbaik melawan meriam penyengat adalah menghindari serangannya, mengeksploitasi kelemahan yang tidak bisa mengunci target. Tapi Xiaoping meluncur di udara setelah Hicaito membuangnya dengan metode yang tidak diketahui, membanting penghalang pelindung panggung kompetisi dan bangkit kembali. Penghalang tak terkalahkan Xiaoping bisa melindunginya, tapi itu tidak bisa membantunya menyerap dampaknya. Bisakah dia bereaksi tepat waktu untuk menghindari serangan meriam penyengat? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, Zheng San menjadi ragu-ragu. Dia tahu bahwa menghentikan Hicaito pada saat ini berarti dia menyatakan kemenangan Hicaito. Namun, Xiaoping akan memiliki kesempatan lain untuk kembali bermain jika dia menghindari serangan ini. Zheng San tidak lagi percaya bahwa Xiaoping memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan Hicaito, yang telah menunjukkan kecakapan insinyur jiwa kelas 7. Namun, tim Sun Moon Empire sudah kalah 2-1, bagaimana dia bisa membiarkan mereka kehilangan 1 poin lagi begitu saja? Hicaito secara alami tidak peduli apa yang dipikirkan hakim. Dia membidik, dan dia menembak, sesederhana itu baginya. Lebih dari separuh cerutu di mulut Hicaito menghilang saat dia menembakkan meriam penyengatnya, saat asap dan abu mengepul ke segala arah. Sinar merah keemasan setebal jari memotong udara lurus ke arah Xiaoping. Tekanan yang sangat besar ini menandakan bahaya mematikan bagi Xiaoping. Meskipun dia masih pusing dan gegar otak akibat benturan, merinding mulai muncul di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak karena tekanan yang tiba-tiba, membuatnya pulih dalam sekejap mata. Xiaoping tidak punya waktu untuk melihat ke atas untuk melihat apa yang terjadi, dan dia juga tidak punya waktu untuk membuat penilaian yang akurat. Dia segera mengaktifkan pendorong jiwanya dan berusaha terbang secara diagonal untuk menghindari serangan ini.
Namun, dia merasakan mati rasa yang intens di seluruh tubuh ini saat ini. Xiao Ping melihat ke bawah tanpa sadar, dan melihat jarum kecil menonjol dari dadanya, jarum yang bersinar dengan cahaya ungu kebiruan. Mati rasa yang luar biasa datang dari jarum ini. Itu, apakah dia menempelkannya padaku sebelum aku membuka Invincible Barrier ketika penghalang jiwa kelas 7-ku diledakkan? Tapi itu harus dianggap sebagai alat jiwa yang tidak bergerak meskipun itu adalah jarum. Ini adalah pemikiran terakhir Xiao Ping sebelum dia melihat sinar merah keemasan menelan jarum tipis itu. Jarum kecil itu hancur, dan dia sendiri dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan sesuatu juga. Sebuah lubang yang tidak lebih besar dari ibu jari muncul di penghalang tak terkalahkan Xiao Ping dan hatinya pada saat yang bersamaan. Matanya menjadi kendur dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berharap mati dengan cara ini. Secercah cahaya dingin berkedip-kedip di mata Hichaito, tapi dia dengan cepat kembali ke penampilannya yang sederhana dan jujur saat dia menarik meriam di tangannya dan secara bertahap turun dari langit. Zheng San menangkap Xiao Ping secepat yang dia bisa saat yang terakhir jatuh dari langit. Namun, Zheng San dengan cepat menemukan bahwa Xiao Ping tidak dapat diselamatkan, jantungnya telah ditembak langsung. Bagaimana orang bisa menyelamatkannya? Dia. Mata Xiao Ping penuh dengan kekesalan. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dan dia memuntahkan banyak darah sebelum akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. 2 kematian pertempuran dari 3 pertempuran. Penonton meledak menjadi kehebohan ketika Zheng San mengumumkan kematian Xiao Ping. Mereka berada di dalam Kekaisaran Sun Moon, dan bukan di dalam Kekaisaran Bintang Luo seperti musim lalu. Tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy mewakili Kekaisaran Sun Moon dalam kompetisi ini. Dan 3 orang tewas, satu demi satu, di babak ini. Bagaimana mungkin warga tidak kesal? Mata Huo Yuhao menunjukkan ekspresi terkejut meskipun ekspresinya sedingin es di bawah panggung, dan dia melirik Hichaito di atas panggung. Hichaito berbalik pada saat ini, dan dia mengangguk dengan tenang pada Huo Yuhao sebelum dia mengeluarkan cerutu di mulutnya dan memberinya senyuman yang sepertinya mengandung makna yang jauh lebih dalam. Huo Yuhao tidak bisa tidak mengenang adegan ketika Hichaito curhat padanya saat itu. Kakak laki-laki kedua, dia. Ekspresi Zheng San agak hitam. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9, tetapi dia gagal mencegah kematian lain dalam pertandingan yang dia wasit secara pribadi. Jadi tidak mungkin dia tidak merasa buruk saat ini. Namun, dia baru saja dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan hasilnya membuktikan bahwa dia membuat pilihan yang salah. Xiao Hongchen melompat ke panggung kompetisi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Aku siap untuk putaran selanjutnya. Di sisi lain, Huo Yuhao juga angkat bicara dari ruang tunggu Sekte Tang. Sekte Tang akan meninggalkan babak penyisihan tunggal yang tersisa. Kami memilih untuk memasuki pertempuran kelompok secara langsung. Baik Hichaito dan Xiao Hongchen terkejut sesaat, dan ekspresi Xiao Hongchen menjadi lebih suram dari sebelumnya. Hichaito mengerutkan kening sejenak sebelum dia mengambil botol susu dan melompat dari panggung kompetisi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mendukung keputusan Huo Yuhao. Sekte Tang telah memenangkan 3 pertandingan. Ada 7 pertandingan dari babak eliminasi tunggal, dan Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin menyalip Sekte Tang lebih dari 5 poin bahkan jika mereka memenangkan pertandingan yang tersisa. Hasil akhir harus ditentukan melalui pertarungan grup. Namun, Kekaisaran Sun Moon telah kehilangan 2 orang dalam pertempuran, dan Huo Yuhao telah membunuh 1 lagi. 3 dari 7 yang asli sudah mati. Pengganti tidak diizinkan dalam ronde 7 orang ini, dan ini berarti Kekaisaran Sun Moon akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran kelompok berikutnya. Sekte Tang memiliki keunggulan absolut jika mereka memilih untuk langsung masuk ke pertarungan grup, karena mereka 7 lawan 4. Zheng San menatap dalam-dalam ke mata Huo Yuhao sebelum dia merendahkan suaranya dan menyatakan, babak penyisihan tunggal telah berakhir. Kedua belah pihak dapat mengambil waktu untuk beristirahat, dan kami akan memulai pertempuran kelompok setelah jeda. Sekte Tang telah terkumpul 3 poin, dan Sun Moon Empire memiliki 7. Di mimbar, wajah Su Tianran menjadi semakin gelap, dan alis Jing Hongchen juga menyatu erat. Kehebatan Sekte Tang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 2 peserta pertama sama-sama Kaisar Jiwa bercincin 6, dan Hichaito baru saja menunjukkan kekuatan insinyur jiwa kelas 7.
Itu benar untuk mengatakan bahwa 3 anggota dari Sun Moon Empire benar-benar ditekan oleh lawan mereka, daripada mereka tidak berhasil mengeluarkan kemampuan penuh mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan dan mengejutkan Jing Hongchen adalah seberapa kuat letusan Huo Yuhao. Jing Hongchen adalah seorang douluo berjudul, dan bahkan dia merasa sedikit pusing dan kehilangan momen saat cahaya keunguan keemasan muncul. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengunci dan menentukan serangan aneh yang dilepaskan Huo Yuhao. Kekuatan macam apa itu? Bahkan Invincible Barrier tidak bisa menghentikannya. Selanjutnya, Sekte Tang berada di pihak yang benar selama insiden itu. Pertempuran kelompok akan segera dimulai. Meskipun anggota tim cadangan kerajaan Sun Moon tidak jauh lebih lemah dari anggota tim utama mereka, ada keretakan. Selain itu, cucu dan cucunya juga menjadi bagian dari turnamen ini. Sangat tidak mungkin bagi Jing Hongchen untuk tidak khawatir atau cemas. Su Tianran bertanya dengan jelas, bisakah mereka memenangkan pertarungan kelompok? Dia menempatkan banyak penekanan pada turnamen tahun ini. Jing Hongchen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya memiliki keyakinan pada anak-anak itu. Namun, saya mohon agar Anda memberi saya izin untuk menjaga orang-orang dari Sekte Tang di sini selamanya setelah turnamen. Mereka akan tumbuh menjadi masalah nyata di dunia. Masa depan jika mereka memiliki kehebatan seperti itu di usia yang begitu muda. Su Tianran meliriknya dan berkata, entah kamu membuat mereka tunduk, atau kamu membuat mereka menghilang. Juzi masih duduk di samping Su Tianran. Dan matanya sedikit bergeser sebagai tanggapan. Hichaito duduk di samping Huo Yuhao, tetapi ekspresinya tidak berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menatapnya dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Kakak kedua, Hichaito menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Hehe, aku baik-baik saja. Dia mengangkat kepalanya saat dia berbicara, dan dia menatap mimbar di kejauhan dengan tatapan tenang di matanya, di kursi yang tinggi di atas semua orang. Arena dan penonton telah tenang, dan beberapa master jiwa tipe bumi bergegas berkeliling saat mereka berusaha memperbaiki panggung kompetisi. Pertarungan kelompok akan segera dimulai, dan meskipun panggung kompetisi berdiameter 100 meter dan tidak terlihat kecil sama sekali, itu tidak bisa dianggap luas jika menampung 14 orang sekaligus. Paling tidak yang bisa dilakukan penyelenggara adalah memperbaiki permukaan panggung. Dong-er, kamu akan tetap di sisiku nanti, dan kamu bertanggung jawab untuk melindungiku, kata Huo Yuhao dengan jelas. Wang Dong-er sejenak tertegun. Matanya melesat ke arah yang lain, tapi dia menundukkan kepalanya pada akhirnya. Dia memaksa dirinya untuk tidak menolak Huo Yuhao dan bertanya apakah itu tidak adil bagi yang lain. Huo Yuhao memandang rekan senegaranya yang lain. Silakan ikuti panduan saya dari deteksi spiritual saya selama pertarungan kelompok setelah ini. Kita harus memenangkan ronde ini, dan kita tidak boleh menanggung kerugian atau cedera sama sekali. Semua orang mengangguk setuju. Huo Yuhao menutup matanya sekali lagi, tapi tangan kanannya masih memegang tangan kiri Wang Dong-er. Semua orang memejamkan mata satu demi satu, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga mereka dapat mempertahankan kondisi puncak mereka dan berperang dalam kondisi terbaik mereka. Babak berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati bagi mereka, dan satu kesalahan langkah dapat menyebabkan cedera. Dan bahkan mungkin kematian. Untungnya, insinyur jiwa yang kuat itu telah mengambil alih sebagai juri, jadi babak ini akan jauh lebih aman daripada sebelumnya. Ada keributan di sekitar arena. Warga dan keluarga bangsawan sama-sama mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri. Mereka yang lebih paham dengan aturan kompetisi awalnya berharap turnamen akan sedikit lebih tenang setelah fase eliminasi awal berakhir dan turnamen berkembang menjadi round robin. Lagi pula, babak round robin tidak secara langsung menentukan pemenang dan pecundang akhir. Akumulasi poin terkait dengan apakah tim akan lolos ke babak berikutnya, tetapi satu kekalahan tidak berarti tim akan langsung tersingkir. Siapa yang mengira bahwa babak round robin yang tidak mereka duga akan terlalu intens ternyata sangat epik, dan ini baru babak pertama. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Sekte Tang sebelumnya, dan mereka melawan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul negara mereka sendiri. Sekte Tang akhirnya membunuh 3 dari mereka sendiri berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati penonton tertuju pada tim Kekaisaran Sun Moon, tetapi serangan memalukan terhadap Wang Dong-er sebelumnya membuat penonton bersorak lebih tenang dari sebelumnya.
Itu pukulan yang sangat rendah dan terlalu memalukan. Itu juga alasan mengapa sebagian besar penonton tidak merasa buruk atau kasihan pada Yao Xinghao setelah kepalanya meledak akibat serangan hebat Huo Yuhao. Tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Tang akan menang telak seperti itu. Mereka yang suka berjudi mau tidak mau merasa beruntung karena negara mereka melarang perjudian. Kalau tidak, mereka mungkin akan kehilangan semua yang mereka miliki di babak ini. Itu adalah kebenaran. Jika Sekte Tang akhirnya mengalahkan tim Kekaisaran Sun Moon, itu akan menjadi kekecewaan terbesar sejak dimulainya turnamen ini. Semua orang tidak bisa tidak merasakan seutas harapan untuk pertempuran kelompok yang akan segera dimulai. Mereka secara alami berharap Kekaisaran Sun Moon akan muncul sebagai pemenang, tetapi 3 kekalahan berturut-turut sebelumnya mengguncang kepercayaan diri dan keyakinan mereka. 2 peserta pertama Sekte Tang sebenarnya adalah 2 kaisar jiwa bercincin 6. Bagi sebagian besar warga, Kaisar Jiwa sudah dianggap sebagai orang yang tidak dapat diserang dan sangat terhormat yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Lantai panggung kompetisi dengan cepat diperbaiki. Tidak ada waktu untuk memasang kembali papan logam, tapi setidaknya itu tidak mempengaruhi turnamen. Naik ke atas panggung, semuanya. Zheng San mengumumkan dengan suara yang dalam. Wang Dong'er adalah orang pertama yang berdiri, berjalan di belakang Huo Yuhao sambil perlahan mendorong kursi rodanya ke depan. Yang lain tidak menyusul mereka dan mengikuti di belakang, lebih dari cukup untuk membuktikan status Huo Yuhao sebagai pemimpin tim. Di sisi lain, 4 anggota Sun Moon Empire yang tersisa berdiri dan melompat ke atas panggung satu demi satu. Xiao Hongchen masih mengenakan tatapan hikmat dan berbahaya itu, dan dia berjalan di depan semua orang sambil menatap Huo Yuhao di kejauhan. Tinju Xiao Hongchen terkepal erat, seolah-olah dia akan menelannya. Babak ini adalah 7 lawan 4, dan mereka yang benar-benar akrab dengan anggota tim Sekte Tang mengerti bahwa Sekte Tang secara praktis memiliki keunggulan mutlak atas lawan mereka. Kecuali beberapa keadaan khusus muncul, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Sun Moon untuk membalikkan keadaan. Ini juga merupakan keuntungan dari membunuh lawan dalam pertandingan eliminasi tunggal, karena tidak sulit untuk melihat seberapa besar tekanan yang harus ditanggung tim dengan 3 orang lebih sedikit. Sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi tepat pada saat itu. Xiao Hongchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Hakim, kami mengaku kalah dalam pertempuran kelompok." Zheng San tertegun sejenak, dan dia bertanya lagi untuk memastikan. "Apakah kamu mengatakan bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy mengakui kekalahan dalam pertarungan kelompok, yang juga berarti bahwa kalian telah kalah sepanjang ronde ini, ya?" Xiao Hongchen menggertakkan giginya saat dia mengangguk berat. Mata Huo Yuhao berbinar saat dia duduk di kursi rodanya. Matanya menyipit saat dia menatap kembali ke arah Xiao Hongchen, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkram sandaran tangan kursi rodanya dengan erat. Zheng San berhenti sejenak saat dia menatap mata Xiao Hongchen. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Baiklah, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah mengakui kekalahan dalam pertempuran kelompok. Sekte Tang menang di babak ini." Zheng San adalah Douluo berjudul 9 Dering, dan suaranya menyebar ke setiap sudut arena sehingga setiap orang yang hadir dapat mendengar. Segera terjadi keributan. Kembali ke mimbar, Su Tianran juga terkejut. Jing Hongchen berpikir bahwa Su Tianran akan meledak karena marah. Tetapi wajah Su Tianran tersenyum. Dia tahu kapan harus membungkuk dan kapan harus memberi atau menerima. "Lumayan, Hal Master Hongchen. Cucumu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, dan dia tidak lagi keras kepala dan semua tentang tinju lagi." Jing Hongchen menunduk dan memaksakan tawa. "Dia mempermalukan kekaisaran, Yang Mulia." "Tolong hukum dia." Su Tianran tersenyum dan berkata, "Tahap round robin baru saja dimulai, dan babak ini masih jauh dari selesai. Hasil akhirnya belum terungkap, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia mempermalukan kita atau tidak. Selanjutnya, saya yakin dia akan belajar dari pelajaran ini, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di babak berikutnya." Namun, Sekte Tang cukup menarik, dan mereka tampaknya cukup kuat. "Guru kerajaan, kemampuan apa yang digunakan Huo Yuhao sebelum ini?" Tutor kekaisaran sedang duduk di sisinya yang lain, dan dia berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saya percaya itu adalah serangan tipe spiritual. Jiwa bela dirinya adalah sepasang mata,
Tetapi mata ketiga itu seharusnya muncul dari beberapa mutasi, dan kemungkinan mirip dengan jiwa bela diri kedua dari sekte tubuh kebangkitan. Ini telah memungkinkan dia untuk mengembangkan kekuatan spiritual yang hebat. Keterampilan jiwa itu sangat kuat, dan saya khawatir tidak ada orang dengan peringkat yang sama seperti dia yang dapat menahan serangan itu. Itu akan membutuhkan alat jiwa khusus atau keterampilan jiwa yang secara khusus dirancang untuk melawan keterampilan jiwa itu jika seseorang ingin menghadapinya. Dan saya percaya Hallmaster cukup mahir dalam hal-hal seperti itu. Saya percaya bahwa cucu Hallmaster memilih untuk mundur sementara karena dia belum menemukan cara untuk menangani keterampilan itu, dan dia ingin menghemat kekuatan tempur timnya sehingga mereka dapat terus melaju di babak berikutnya. Akan selalu ada kesempatan lain untuk membalas dendam, Jing Hongchen mengangguk. Ekspresinya tampak jauh lebih baik dari sebelumnya dengan penegasan dari Imperial Tutor. Mimbarnya tenang dan sejuk, tapi itu tidak berarti penonton memiliki ketenangan yang sama. Mundur tanpa pertempuran adalah tindakan pengecut di mata mereka, dan tim yang mewakili martabat kekaisaran benar-benar mengaku kalah. Begitu saja. Teriakan dan kutukan bergema di seluruh arena, dan beberapa warga yang impulsif akan bergegas maju jika tidak ada tentara yang berjaga di sekitar. Xiao Hongchen melemparkan pandangan dingin ke arah Huo Yuhao setelah mengaku kalah, sebelum melompat turun dari panggung kompetisi bersama saudara perempuannya dan dua rekannya yang tersisa. Tidak ada lagi yang dikatakan. Mata Huo Yuhao terpejam. Kekaisaran Sun Moon akan jauh lebih sulit untuk dihadapi sekarang. Su Sanxi mengerutkan kening dan berkata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan mereka selamanya. Saya tidak menyangka mereka begitu ketakutan. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa mereka tidak takut. Lihatlah mata Xiao Hongchen, apakah kamu melihat setetes ketakutan? Kami pasti tidak akan dapat muncul tanpa cedera bahkan jika kami bertemu langsung dengan mereka dan kalahkan mereka dalam pertarungan grup. Kami telah meningkat sejak 5 tahun yang lalu, tapi aku yakin lawan kami juga telah meningkat. Jangan lupa bahwa kedua bersaudara itu sudah menjadi Raja Roh 5 tahun yang lalu. Xiao Xiao menimpali, tim cadangan Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin selemah itu. Meskipun kami telah memenangkan babak ini, kami belum melakukan banyak hal untuk melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ayo pergi, kata Huo Yuhao. Semua orang turun dari panggung kompetisi, dan ekspresi mereka segera menjadi jauh lebih santai dari sebelumnya. Tidak peduli apa, mereka masih berhasil mengalahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di depan kerumunan Sun Moon Empire. Mereka percaya bahwa nama sekte Tang akan bergema di setiap rumah tangga di Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, tim lain juga akan mulai lebih menekankan pada mereka, Huo Yuhao. Sebuah suara terdengar di belakang mereka saat mereka akan kembali ke Brilliant Delict Hotel, dan seseorang menghalangi jalan mereka. Huo Yuhao sejenak tertegun saat melihat orang ini. Apakah kamu butuh sesuatu, QR? Wang QR, pemimpin tim Akademi Shrek, adalah orang yang menghentikan mereka. Wang QR merendahkan suaranya dan berkata, Akademi Shrek tidak membutuhkan bantuanmu. Kami akan mengalahkan mereka semua. Tentu saja, dia tahu mengapa sekte Tang memutuskan untuk habis-habisan di babak ini. Suaranya terdengar keras dan dingin, tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan yang teguh. Huo Yuhao masih di bawah mantranya sendiri, dan dengan demikian ekspresinya hanya bisa menjadi dingin saat dia berkata dengan jelas, kami tidak bermaksud membantu kalian, dan kami hanya membantu diri kami sendiri. Kami telah memenangkan putaran pertama, dan bagus keberuntungan untuk kalian. Wang QR mendengus dingin saat dia berbalik dan pergi. Tidak ada yang melihatnya, tetapi dia menggigit bibirnya yang kemerahan ketika dia berbalik, dan matanya sedikit kosong dan kosong. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah dia melakukan semua itu untukku? Tahap round robin berlanjut, tetapi tim sekte Tang dan Kekaisaran Sun Moon memutuskan untuk segera pergi. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat begitu mereka kembali ke hotel. Huo Yuhao mengikuti Wang Dong'er kembali ke kamar mereka. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, buka bajumu. Wang Dong'er tercengang sesaat, tetapi dia dengan cepat pulih dan mengerti bahwa dia ingin melihat lukanya. Tapi dia masih cemberut dan berkata, Yuhao, kamu tidak boleh menggunakan mantra sedingin es itu lagi. Aku tidak suka kamu seperti ini, sudut mulut Huo Yuhao berkedut.
Apakah kamu pikir aku akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pertempuran denganmu jika aku tidak menggunakan kemampuan ini? Aku tidak mengatakannya sebelum ini, tetapi sebenarnya kita mungkin tidak memenangkan pertempuran kelompok hari ini. Jika saya tidak salah, kemampuan Xiao Hongchen telah menembus ke tingkat lain. Saya mempelajari sirkulasi darahnya dan gelombang kekuatan jiwanya dengan cermat sebelum ini, dan saya percaya bahwa penilaian saya benar. Wang Dong'er tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia sudah? Bagaimana mungkin? Dia baru berusia 20 tahun. 1. Huo Yuhao menjawab, jangan lupa bahwa Illustrious Virtue Hall sangat kaya, dan mereka tidak kekurangan sumber daya apapun. Bukan tidak mungkin untuk menggunakan tumbuhan dan obat-obatan eksotis untuk memaksa seorang petapa jiwa pada usia 20 tahun. Selain itu, efek kemampuannya terhadap alat jiwa sangat sulit untuk dihadapi. Saya sangat khawatir tentang bagaimana tim Akademi Shrek akan melawan mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran mereka melawan Kekaisaran Sun Moon dengan penampilan kami hari ini, dan dengan kemuliaan Akademi Shrek dipertaruhkan. Mereka pasti akan memilih untuk bertarung sampai akhir, tapi itu bukanlah sesuatu yang ingin saya lihat. Wang Dong'er berpikir sejenak dan berkata, kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Jangan terlalu banyak berpikir. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, akan sangat sulit bagi Akademi Shrek untuk mengalahkan tim Kekaisaran Sun Moon dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen di sekitarnya. Kenapa kamu belum melepas pakaianmu? Wang Dong'er tersipu. Kamu menatapku seperti itu, bagaimana aku bisa melepasnya? Mata Huo Yuhao sedingin biasanya. Wang Dong'er merasa seolah-olah dia sedang diteliti dan diinterogasi oleh sepasang mata itu, dan rasanya tidak enak sama sekali. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, kalau begitu aku akan berbalik. Berbaringlah di tempat tidur setelah kamu melepas pakaianmu. Dan aku akan membantumu memeriksa tubuhmu. Sudut mulut Wang Dong'er berkedut. Kata-katamu terdengar sangat aneh. Kamu tidak diperbolehkan menyentuh tempat yang tidak seharusnya kamu sentuh. Apakah aku orang seperti itu? Huo Yuhao menjawab dengan tenang. Wang Dong'er mendengus dan membalas, ya, benar. Butuh 5 menit, ketika Wang Dong'er mengambil waktu dan dengan enggan melepas pakaiannya sebelum dia berbaring telungkup di tempat tidur, dan Huo Yuhao mulai memeriksa luka di punggungnya. Efek pertahanan Dewi Kepemilikan Cahaya sangat luar biasa. Meskipun sinar dekomposisi tidak memiliki elemennya sendiri, kepemilikan bertahan dari serangan terberat, dan Wang Dong'er hanya menderita lecet dan goresan permukaan. Dia juga menggunakan elemen cahaya yang kuat, dan ini terus memelihara tubuhnya dan membantunya pulih. Huo Yuhao masih belum yakin meskipun begitu. Dia diam-diam membuat lubang di jarinya sendiri saat dia memeriksa lukanya, dan dia memeras darah ke lukanya. Life Gold yang dia cerna mengandung energi kehidupan yang sangat besar, dan meskipun hanya sedikit yang tersisa karena dia terus mengasimilasinya, dia masih memiliki energi kehidupan yang cukup. Pemulihan Wang Dong'er secara alami dipercepat karena darahnya. Yuhao, kompetisi rekayasa jiwa elit Kota Radian akan diadakan besok malam, kan? Beruntung bagi kita, hari ini berbeda dari turnamen kita sendiri. Wang Dong'er sedikit panik dan cemas. Meskipun hubungannya dengan Huo Yuhao sudah diselesaikan, ini adalah pertama kalinya dia memperlihatkan tubuh telanjangnya di hadapan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya melihat punggungnya, tapi dia masih seorang gadis muda perawan, dan itu sangat memalukan. Dia mencoba yang terbaik untuk membicarakan hal-hal lain sehingga dia bisa mengalihkan perhatiannya. Mata Huo Yuhao sudah kendur saat ini. Dia merasakan sakit hati yang hebat melihat 3 luka di punggung Wang Dong'er, tetapi meskipun demikian, kulitnya yang halus dan halus. Lekuk tubuhnya yang lembut, pinggangnya yang tipis dan ramping, dan bokongnya yang gagah begitu memikat dan indah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya mengundangnya untuk melakukan kesalahan. Tidak ada mantra yang bisa membuat Huo Yuhao tetap tenang di saat seperti ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kuat lagi dan lagi sehingga dia bisa mempertahankan ketenangannya. Butuh banyak usaha sebelum jari-jarinya yang bergetar berhasil mengotori sebagian darahnya ke ketiga luka Wang Dong'er. Apa yang kamu lakukan, Yuhao? Kenapa lukaku terasa sangat gatal? Wang Dong'er tiba-tiba menggeser tubuhnya secara halus. Huo Yuhao merasakan seluruh tubuhnya membeku. Tepat ketika Wang Dong'er mengubah posisinya, 2,5 lingkaran yang terjepit dari bawah dadanya memasuki bidang pandangnya.
Ini proporsinya sangat bagus, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Tao, dia tidak terlalu jauh. Kenapa kamu tidak bicara, Yu Hao? Wang Dong'er berbalik untuk melihatnya, dan dia secara kebetulan bertemu dengan matanya yang terpaku pada suatu tempat tertentu. Dia berseru kaget dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, dan melemparkan bantal ke arahnya dengan tangan satunya. Apa yang kau lihat, idiot? Huo Yuhao sama sekali tidak siap, dan bantal itu hampir membuatnya pusing. Namun, dia tetap tenang karena mantra itu dan dia menjawab dengan tenang, aku sedang menatap hal-hal terindah di dunia. Wang Dong'er menjulurkan kepalanya keluar dari bawah selimut dan berkata dengan marah, apakah mereka bagus untuk dilihat? Huo Yuhao terdengar sangat serius saat menjawab, ya, mereka sangat baik. Wang Dong'er mendengus marah dan berkata, kamu tidur di lantai hari ini sebagai hukuman. Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat saat kepalanya miring ke belakang secara diagonal ke kursi rodanya. Saya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Saya merasa sangat lemah. Dia menutup matanya saat dia berbicara. Wang Dong'er benar-benar terkejut dengan perilakunya, dan dia membungkus dirinya dengan selimut saat dia duduk. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa seorang lelaki tak tahu malu tertentu menutup matanya, tetapi bulu matanya masih bergetar lemah. Kamu merasa lemah, ya? Lalu kamu bisa duduk di kursi rodamu dan merasa lemah sesukamu. Aku akan tidur siang, dan kamu bisa melupakan pergi makan siang setelah ini. Tetaplah di sana dan rasakan kelelahan. Wang Dong'er bergumam dengan dingin, dan dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dengan selimut yang menutupi tubuhnya sebelum dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Huo Yuhao membuka matanya dengan putus asa. Aku juga tidak ingin menjadi seperti ini, dan ini semua karena mantra itu. Ya, itu semua karena itu. Mantra itu akan selalu membuatku menghadapi hal-hal dengan cara yang paling menguntungkan bagiku. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan mantra ini lagi. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Dong'er. Kamu tidak bisa menghukumku seperti itu. Wang Dong'er masih terdengar agak kesal. Kamu masih di bawah mantra itu, jadi aku tidak akan mempercayai satu kata pun yang kamu katakan. Terlebih lagi, berurusan dengan hal-hal adalah satu hal, dan matamu melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan adalah hal lain. Jika aku tidak menghukum Anda dalam beberapa hal, HMPH, Huo Yuhao terus mengoceh dan berkata, kamu telah berubah, Dong'er. Kamu selalu begitu lembut dan lembut dalam beberapa hari terakhir. Mengapa kamu seperti ini hari ini? Aku hanya melihat-lihat, itu bukan masalah besar. Wang Dong'er duduk dan menatap Huo Yuhao dengan serius. Katakan dengan jujur. Yu Hao, apakah kamu menyukai keadaanku sekarang, atau apakah kamu menyukai betapa lembut dan lembutnya aku? Huo Yu Hao terkejut. Aku tidak tahu. Keduanya tampak cukup bagus. Saat kamu hangat, aku merasa seperti akan meleleh. Namun, aku merasa sedikit lebih akrab dengan dirimu yang sekarang. Ada apa, Dong'er? Apakah ada sesuatu dalam pikiran Anda? Jika ada, Anda harus memberitahu saya. Anda tidak boleh menyimpan banyak hal di hati Anda. Apakah saya membuat Anda marah?